Pak, selamat datang lagi nih di podcast kita ya, yang pastinya nih kita akan membahas mengenai teknik komunikasi efektif untuk penjualan. Nah, kemarin itu kita udah bahas banyak banget ya Pak ya, mengenai apa aja tuh, mengenai grow mindset, terus ada juga konsep penjualan, kalau misalkan pasar. Selain itu, kalau caranya kita ditolak itu gimana nih untuk memahami ya, dan menghadapinya harus seperti apa gitu. Nah, kalau sekarang nih Pak, kita tuh akan beralih nih mengenai menetapkan tujuan nih. Sebenarnya sepenting apa sih Pak tujuan dalam penjualan itu? Tujuan dalam penjualan, sebenarnya dalam hal apapun ya, nggak harus penjualan ya. Ada satu pepatah mengatakan kalau kita tidak tahu ke pelabuhan mana kapal kita akan kita labuhkan, maka tidak akan ada angin yang menguntungkan buat kita. Bayangnya kapal nih, nggak jelas mau ke pelabuhan mana, ditiup angin ke kanan rugi, ditiup angin ke kiri rugi ya, mundur rugi, apapun rugi, karena dia nggak jelas mau kemana. Tapi kalau dia jelas mau ke pelabuhan mana yang dia tuju, dia akan bisa melihat peluang itu. Oh, angin kesini rugi, angin kesini rugi, angin ke depan untung. Jadi sepenting itu memang menentukan tujuan hidup. Bayangin Teh Kayla nggak punya map Jakarta nih ya, nggak punya tujuan mau ngapain gitu, muter-muter di situ, nggak jelas kan ya. Beda nggak ketika Teh Kayla ke Jakarta tahu tujuannya mau ke Ancol, mau lewat mana dan lain-lain. Jadi nggak perlu muter-muter lagi ya, udah punya tujuan ke A langsung aja. Gimana caranya kita aku ke A dia nih? Deh, nah, udah tembak si dia langsung. Aku maunya kamu. Jadi biar tidak muter-muter dulu. Jadi jangan sampai mau ke si A tapi muter dulu ke si B, ke si C, ke si D. Ini kan terlalu banyak muter-muter, terlalu banyak kos yang tidak penting lah ya. Apalagi kalau nggak jelas tujuannya mau kemana, sedapatnya aja gitu. Tapi Pak maaf nih, kalau misalkan banyak banget orang yang emang banting setir kali ya, yang awalnya jualan apa, tiba-tiba sekarang lagi viral jualan ini, terus jualan apa lagi gitu kan, itu banyak banget ya. Nah, itu apakah efektif apa gimana nih Pak? Iya, tergantung tujuan. Balik lagi ke tujuan ya. Kalau kita bisa nentuin tujuan, kita tuh mau apa jualan? Mau ngejar cash money, duit cepet, atau mau ngejar branding, atau mau ngejar passion. Hobi kan ada tuh yang jualan tuh karena saya seneng ini, idealisnya ini. Ya selama dia punya tujuan yang kuat, semuanya akan berjalan. Yang jadi masalah tuh ketika dia tidak punya goal setting atau tujuan jelas tentang apa yang dia lakukan dan mau seperti apa. Misal gini, kalau saya tujuannya ngejar omset 100M, saya nggak terlalu peduli masalah produk ya. Ya artinya apa aja dia jual nggak masalah, yang penting jadi duit. Kalau emang pasarnya nggak ada, ya kenapa saya harus maksain jualan ini? Kan tujuan saya duit, omset. Ya. Tapi kalau tujuannya memang branding gitu, saya pengennya produk ini dikenal banyak karena ada cita-cita selain profit ya, misalnya dia ingin misalnya jualan apa ya, biogas misalnya, ingin membuat gas-gas ini atau sampah-sampah ini terakumulasi, terulang dengan baik ya, idealisnya itu tuh, dan pengen setiap rumah punya produk itu. Ya nggak apa-apa, jadi perkuatnya kan di branding. Jadi kalaupun setahun pertama dia nggak laku, ya tujuannya emang jangka panjang. Dan itu akan bertahan kan ketika ada penolakan dan lain-lain. Kalau tujuannya memang buat apalagi misalnya, selain uang, selain branding, idealis. Saya dagang ini karena saya suka ini, mau berapa kali gagal ya udah, saya memang pengennya untuk memperkenalkan ini ke masyarakat gitu. Idealis saya sukanya ini gitu. Pasti jadi, cuman mungkin nanti urusannya dengan proses aja. Dan ketika kita punya tujuan jelas, kalau tujuannya branding ya branding, jangan ngejar duit dulu gitu. Jadi nggak terjauh. Kalau tujuannya duit, mau pivot produk apapun, asal jadi duit ya tidak ada masalah kan? Atau tujuannya uang. Berarti sepenting itu ya Pak ya tujuannya, biar kita tuh tahu arahnya ke depannya tuh bagaimana gitu. Iya, jadi kita nggak bingung mana dulu nih, branding dulu nggak, jualan dulu atau gimana ya, karena tujuannya jelas dulu apa.
Tuh guys, jadi emang benar-benar penting banget ya untuk kita menetapkan tujuan pada saat penjualan. Ya, dan ada namanya teknik iris bawang teh dalam menentukan goal setting itu biar kita lebih enak. Ini kenapa goal setting itu penting? Misalnya Teh Kaila mau jadi presiden, ya. Kalau langsung dari sini dan presiden pasti susah ya. Gimana ya saya jadi presiden gitu? Tapi kan ketika diiris bawangnya, sebelum jadi presiden saya harus jadi apa dulu nih? Menteri. Sebelum saya jadi menteri jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur berarti jadi camat mungkin ya. Sebelum jadi camat apa? Langkah pertama masuk partai, jadi kader partai dulu. Nah, jadi kan jelas yang harus dilakukan pertama adalah jadi kader partai. Dalam bisnis pun begitu. Tujuannya apa? Omset karyawan 3. Nah, diutur tuh karyawan 3 tuh dengan omset sekarang berapa tahun lagi tuh? 3 tahun lagi. Apa yang harus saya lakukan? Step by stepnya. Step by stepnya jelas. Diiris bawangnya. Karena kalau kita langsung lihat jauh pasti susah. Naik gunung lihat puncaknya ya susah. Tapi 10 meter ke depan saya mau apa dulu? 10 meter ke depan saya mau apa lagi? Tapi tujuannya jelas. Puncak gunung. Oh iya. Jadi kita mau lewat apapun terserah, yang penting kita punya tujuannya A gitu. Kita harus sampai ke A atau enggak harus sampai ke gunung gitu ya. Iya, karena kalau kita tahu tuh gunung yang ini kan jelas jalannya 10 meter, tapi kan ke arah itu. Ke arah puncak itu, bukan ke puncak yang lain. Jadi atau malah mampir ke tempat ke laut nyasarnya nanti kalau nggak ada arahnya kan. Ternyata emang sepenting itu ya guys ya. Misalnya kita untuk menetapkan tujuan gitu dalam komunikasi penjualan ini, dan kita pun harus tahu goal setting kita tuh seperti apa dan akan kemana gitu. Kalau nggak punya arah, tidak akan ada angin yang menguntungkan buat kita. Widih, ngeri ya. Boleh di quotes of the day ya nantinya. Oke, jadi buat kalian, ya buat ibu dan bapak, boleh nih kalian tonton terus video kita sampai akhir, karena banyak banget informasi pastinya ya yang bikin kalian itu jadi nambah pengetahuan. Boleh banget ditonton sampai akhir. Stay tune.